rekan-rekan dari Satgas Gakum Damai Karten melakukan pemetaan. Pada saat itu bertemu langsung dengan tersangka ini, Nah, kemudian terjadi kontak tembak dan akhirnya tersangka tersebut dilumpuhkan. Untuk nama ininya Aiteu Kogoya. Barang bukti yang diamankan itu senjata genggam ya, jenis pistol kaliber 45. Dipastikan adalah pasukan dari kelompok Numbuk dan kemudian juga jenazahnya juga sudah diberikan kepada keluarga dan informasi terakhir sudah dihubungkan. Salah satu petinggi kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Cornelis Aikingin meninggal dunia secara tidak wajar. Ia menghembuskan nafas terakhir diduga karena keracunan air mineral. Ironisnya, sampai sekarang tak diketahui dari mana sumber air itu diperoleh dan siapa yang memberikan air itu kepadanya. Namun dari kasus tersebut, kemungkinan ada konflik internal yang terjadi di KKB Papua. Diduga ada hal yang saling bertentangan sehingga terjadinya peristiwa itu. Sebab, tanpa sebab musabab Cornelis Aikingin tiba-tiba keracunan air mineral yang dikonsumsinya. Mengenai peristiwa meninggalnya sosok penting di KKB Papua itu disampaikan pula oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom. Mengenai peristiwa meninggalnya sosok penting di KKB Papua itu disampaikan pula oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom. Dia mengumumkan bahwa salah seorang petinggi di KKB Papua telah meninggal dunia. Selama ini sosok tersebut memegang jabatan penting di markas KKB Papua di wilayah Sorong, Provinsi Papua Barat. Sosok itu bernama Cornelis Aikingin. Ia tewas di markas KKB Papua yang selama ini digunakan untuk pelbagai hal. Cornelis Aikingin merupakan orang penting yang selama ini ikut terlibat dalam aksi-aksi teror KKB Papua di Sorong. Kabar kematian tersebut pertama kali disampaikan oleh Komandan Operasi KKB Papua di Sorong bernama Arnoldus Kocu. Dalam laporan yang diteruskan juru bicara KKB Papua, Sebi Sambom, Arnoldus Kocu menyebutkan bahwa sang wakil komandan operasi bernama Cornelis Aikingin telah meninggal dunia. Cornelis ditemukan tewas di markas KKB Papua di Bintu, namun tidak ada satupun anggota KKB Papua yang mengetahui penyebab pasti kematian Cornelis. Hal inilah yang menjadi kejanggalan dalam kematian pemegang jabatan penting di KKB Papua tersebut. Bahkan, keterangan resmi KKB Papua hanya menyebutkan dugaan awal penyebab kematian Cornelis, wakil komandan batalion. Cornelis Aikingin meninggal dunia, diduga keracunan lewat air mineral, kata Arnoldus Kocu. Hanya saja tidak disebutkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa korban meninggal dunia karena keracunan air mineral. Tak terungkap pula dari mana sumber air mineral yang disebutkan dikonsumsi oleh Cornelis. Siapa yang membawa air mineral tersebut dan dari mana air mineral itu diperoleh? Siapa pula yang memberikan air minum tersebut sehingga akhirnya menjadikan korban tewas? Tak diketahui pula. Apakah yang membawa air mineral adalah sesama anggota KKB ataukah ada penyusup? Namun terungkap bahwa setelah korban ditemukan telah meninggal dunia, jenazah Cornelis langsung dimakamkan sehari setelah ditemukan tewas. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, menyatakan, peledakan yang terjadi pada pekan lalu di Koramil Keneyam Duga bukan merupakan serangan TPNPB, melainkan ledakan yang terjadi akibat kelalaian anggota Koramil Keneyam sendiri. Anggota TNI lain memasang granat yang mengelilingi Koramil Keneyam, sementara anggota Koramil lainnya melewati areal pemasangan granat tersebut, sehingga mengakibatkan sebuah ledakan di lokasi tersebut, kata Sebi Sambom sebagaimana laporan yang diterimanya dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 3 Ndugama Derakma baru-baru ini. Dalam hal ini, Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom membantah tuduhan pimpinan militer Indonesia yang menuduh pelakunya adalah anggota TPNPB Ndugama. Ia menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Terkait insiden ini kata Sebi, aparat TNI dan Polri di Ndugama telah menangkap 2 orang yang telah dicurigai sebagai anggota TPNPB. Tapi kami pimpinan TPNPB dari Ndugama Derakma sampaikan bahwa 2 orang itu bukan anggota TPNPB Kodap 3, melainkan warga sipil.
Ia juga membantah klaim aparat TNI dan Polri bahwa telah menembak mati 4 anggota TPB Kodap 3 Nduga Madrakma menggunakan bom mortir. Itu tidak benar, dan hal itu merupakan penipuan publik oleh militer Indonesia dan polisi Indonesia, tukasnya. Jika meninggal karena sakit atau tertembak di lapangan perang oleh TNI dan Polri, maka kami akan melakukan pemakaman secara komando dengan upacara kemiliteran sebagai penghormatan pahlawan nasional bangsa Papua, ucapnya. Sebi sebagaimana laporan Pemnet Kogeya, berdasarkan penegasan Panglima Kodap 3 Nduga Madrakma, Egyanus Kogeya bahwa pihaknya tegas menolak klaim aparat TNI dan Polri. Kami tolak, karena hal itu tidak benar dan merupakan penipuan publik. Sebelumnya, pihak TPNPB Kodap 3 Nduga Madrakma menyatakan bahwa aparat TNI dan Polri pada 29 sampai 31 Maret tahun 2022 telah melakukan penyerangan dengan bom mortir di ibu kota Kabupaten Keneyam dan markas TPNPB Kodap 3 Nduga Madrakma di Alguru. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI dan Polri terkait penembakan, penyerangan dengan bom mortir di Keneyam dan Alguru, Nduga, Papua. Demikian laporan langsung dari manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM melalui juru bicara Tuan Sebi Sambom sesuai laporan dari lapangan oleh Pemnet Kogeya, dan siaran pers ini bertanggung jawab penuh manajemen Markas Pusat TPNPB untuk menyampaikan kepada seluruh pihak. Kelompok separatis di Papua memamerkan peluru mortir yang disebut-sebut telah menghancurkan rumah warga. Foto menunjukkan sebuah benda diduga peluru mortir tersebar di media sosial. Salah satunya diunggah kanal YouTube West Papua, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Dalam foto, terlihat benda berwarna hijau berbentuk tabung tergelak di tanah. Sebagian permukaan benda tersebut nampak berwarna hangus seperti habis terbakar. Selain itu, terlihat pula foto serpihan-serpihan besi yang berada tak jauh dari benda diduga peluru bom mortir. Selain itu beredar pula foto-foto kondisi sebuah rumah yang hancur berantakan. Pada salah satu dinding rumah tersebut, terdapat lubang mengaga cukup besar. Selain itu ada pula lubang pada bagian atap rumah tersebut. Diberitakan sebelumnya, juru bicara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Sebi Sambom mengatakan bahwa TNI Polri telah menyerang kawasan Alguru, Nduga, Papua. Sebi mengatakan bahwa TNI Polri menggunakan bom mortir dan senjata kimia beracun dalam penyerangan tersebut. Tak hanya itu, menurut Sebi serangan TNI Polri turut membakar rumah milik warga sipil. Serangan bom mortir 2 hari berikutnya mengakibatkan 9 rumah warga sipil di Alguru terbakar hangus, menghancurkan semua harta benda milik warga sipil orang asli Papua di Ndugama, ujar Sebi Sambom dalam laporannya. Menurut Sebi dampak dari penyerangan itu langsung membakar rumah-rumah warga sipil. Namun ia mengakui bahwa dirinya dan anggotanya tidak mengetahui dengan pasti jenis dan senjata apa yang digunakan TNI Polri dalam penyerangan tersebut. Markas KKB di Alguru diklaim menjadi telaga lumpur akibat serangan itu. Namun KKB memastikan tidak ada korban jiwa. Dengan melihat serang bom mortir, Panglima TPNPB KODAP 3 Ndiwama Bridge Egyanus Kogeya melalui telepon selulernya mempertanyakan penggunaan bom oleh TNI Polri yang menghancurkan alam dan merusak rumah warga sipil. Jadi Anda Indonesia merusak tanah, saya ada sama-sama dengan Anda TNI Polri di Kenyam, ungkap Sebi mengulang pernyataan Egyanus.